Joshua tuh WA saya tuh, carikan lawan om, PP 51, terserah mau atlet non atlet tampung kan. Gak usah nyari lah, biar kayaknya lawan yang nyari saya. Oke, jadi gini guys, siapa tahu ada yang nonton ini 51 tampung. BP 51 Rules Tinju. Halo Fighters, selamat datang kembali di channel Warrior Combat Club dalam program Ngadu Orang, Ngopi Syahdu Obrolan Tepi Jurang. Masih sama saya Awida. Saya Dedi. Ini Ngadu Orang episode yang ke-15 ya. 15. Dan tamunya spesial hari ini. Pokoknya semua tamu tak sebut spesial lah. Ada Ishak Joshua. Halo Jos. Gimana? Halo. Gimana kabarmu Jos? Baik. Joshua ini baru balik dari Bali. Pulang dari Kamu berapa lama ya di Bali? Di Bali aku ya setengah tahun dari bulan Mei ya kan sampai apa Jos? Magang apa? magang sebenarnya, program dari kampus magang, terus tahu tertarik aja ke Bali ya, saking apa gimana ya, kayak majunya combat sport di Indonesia, kayak rame juga ya Di tinju Denpasar di kan? Bali ya, Terus join di latihan di Dharmawan. di Darmawan Club kebetulan. Soalnya yang paling asing, nama yang sering didengar kan pada saat ini Darmawan Club. Ya. Banyak petinju yang aktif dari situ ya. Banyak. Oke, tapi sebelum ngobrol-ngobrol soal Dharmawan nanti ada Sesinya. sendiri. Boleh. Kita mau tanya-tanya soal. Jadi Joshua ini kan sebelum di Bali pun kan dia sudah aktif gitu loh. Ya. Di dunia tinju. Nah, waktu pertama kali kamu kenal tinju lalu latihan tinju itu kapan, Jos? Itu 2023 akhir. 2023. Ya awal-awal kuliah sih. Semester. Oh, pertama kali latihan di mana ya? Pertama kali latihan di Surabaya. Kan ya Om Awi tahu Brian kan? Ya. Brian salah satu fighter. Gara-gara ketularan Brian. Ya salah satu fighter dari Madiun juga yang sekarang mewakili Surabaya di Porprov kemarin. Ya dapat perunggu. Ya perunggu. Ya kan nggak ada kerjaan di kos. Anak kuliah lah. Habis kuliah ngapain ya? Ya kayaknya kok tinju juga lagi rame-ramenya latihan lah. Kok enak, kok cocok, ya udah lanjut. Terus beratku turun terus. Awalnya cuma buat nurunin berat, kok lama-lama nyaman gitu. Senang. Oh, jadi gara-gara Brian, terinfluence Brian. Tapi kalian kan udah berteman lama soalnya. Lama. Ya. Kalian seumuran? Seumuran. Okay. Dari TK. Aku tuh pertama kali ketemu samamu itu acara di WNP. Oh iya. Aku inget banget waktu itu kamu pakai kaos Manny, Pac-Man. Aku ngiseng ngobrol sama anak-anak tuh, yang satu table sama aku. Tiap kali ada anak pakai kaos tinju, aku tuh pasti penasaran. Aku bilang, itu siapa? Aku bilang gitu. Gak tau, aku tanya ke Berto atau siapa gitu. Berto apa siapa? Oh, kamu sama Felix waktu itu. Ada Felix dan the gang lah. Teman-teman tuh, aku ya kayaknya tanya Berto. Itu siapa, Bi? Pakai kaos Pac-Man itu. Itu Joshua, Om. Pakai kaos Pac-Man bisa tinju nggak dia? Aku gitu. Iya. Anak itu memang anak tinju, Om. Oh ya gitu. Ya udahlah. Dan acara sama-sama mabuk, ketemu di kamar mandi, di toilet tuh. Ya mau muntah-muntah tuh. Nggak tahu tuh itu. Terus akhirnya kenal, sempat latihan sama BND juga, terus sering juga kan? Karena satu frekuensi anak-anak combat sport tuh nongkrongnya di situ itu aja. Kadang Jos waktu pulang ke Madiun pasti kadang ngopi sama aku, nongkrong, akhirnya kenal itu. Nah, kalau berarti 2 tahun ini ya kamu latihan? Kurang lebih 2 tahun. Tapi latihan paling intens ketika kamu di Bali berarti? Bali. Dia cerita tuh hampir tiap hari Mas Jan katanya. Ya. Latihan. Sampai Sabtu katanya. Senin sampai Sabtu.
Nah, menurut pengalamanmu Jos, ya sekarang kita cerita-cerita soal Darmawan. Head coach-nya di situ Forlan ya? Forlan. Nah, Kedua ya. Coach Forlan. Yang satu kayak ibaratnya kayak ya yang ngajar anak-anak tapi bukan head coach. Oh, iya, Yes. asisten. Asisten. Ya salah satu pelatih juga gitu. Iya, kan Tapi untuk pelatih kepalanya si Forlan. Forlan. Nah, kebetulan kan Coach Forlan kayak ya udah banyak sibuk kegiatan lain jadi Iya. kayak ngasih kerjaan ke orang lain juga. Dia bilang katanya juga hitung-hitung bantu orang. Nah, di sana tuh ceritanya gimana kok kamu join di Darmawan Club itu? Waktu itu kan Dekat sama tempatmu apa itu? Kos, Internship itu. magang, apa. jadi Magang tuh. kosku itu ada di Renon, daerah Renon namanya. Terus Itu di Denpasar. Denpasar. Oh. Terus Darmawan Club itu di Denpasar Utara, namanya Gatsu, daerah Gatsu. Hmm. Terus tempat magangku itu daerah Kute. Ya sama-sama 15 menit lah. Jadi tengah-tengah kosku. Oh. Ya emang udah di plan. Oh, sebelum berangkat ke Bali itu udah ada rencana memang mau join di situ. Iya, makanya cari kos yang tengah-tengah. Oh. Udah, akhirnya join lah ke Darmawan Club. Awal sebenarnya udah DM-an juga sama Furlan. Datang aja ke camp. Oke. Terus waktu itu aku ingat bukan sama Brian itu berangkat ke Bali. Nah Sabtunya aku datang tapi pas sparring day, hard sparring day. Waktu aku datang ternyata udah selesai, kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus Seninnya latihan, Seninnya itu Coach Furlan nggak datang. Padahal dia bilang Senin datang, oke Coach. Senin aku datang, dia nggak datang. Belum pernah. Ya, belum. Macam-macamnya wani ngeblong. Berani-beraninya kau ngeblong Joshua. Tapi habis itu ya udah yang latih kan ada namanya pelatihnya itu Coach Alfred. Terus itu aku ingat betul ada Coach Andika juga. Andika Golden Boy. Andika Golden Boy. Nah, itu Jos. Berarti pertama kali ke Darmawan tuh malah sama Brian ya? Ya sama Brian. Berdua. Tapi waktu itu kalian liburan kan? Kalau aku berangkat magang, Oh, Brian Briannya ya liburan. liburan. Bilang, ya ayo temenin aku. Gas. Terus gara-gara join di Darmawan, kebetulan Joshua ini menurutku orang yang sangat supel. Dia tuh bisa bergaul dengan siapapun. Akhirnya dia banyak bergaul sama petinju-petinju nasional tuh. Yang lagi naik namanya. Ada siapa aja Jos di sana berarti? Yang pasti Coach Forlan. Coach Forlan yang di Darmawan ya. Ada Coach Forlan, Andika sama Surya Dharma. Terus ada dua lagi petinju pun tapi kayak baru satu kali main. Terus gini, walaupun sifatnya kayak insidental gitu, petinju-petinju yang dari Jakarta, dari mana-mana liburan ke Bali pasti menyempatkan waktu di Darmawan juga kan. Ya. Akhirnya kenal yang lain-lain juga. Tadi sore tuh aku iseng scroll TikTok tuh muncul si Eddie Boxing tuh. Oh iya. Sparring sama dia. Nanti dia juga kenal. Itu dia harusnya sparring sama siapa kok? Akhirnya sama kamu tuh. Awalnya jadi itu kan emang Nendi sama Edi itu udah panas-panas. Udah panas di live. Ya. Harusnya sama Nendi udah panas di live. Terus sama Coach Furlan itu Nendi mau dijebak. Edi, kamu datang ke Darmawan nanti sparring sama Nendi. Itu kan pas hari sparring hari itu. Nah, setelah itu ternyata Nendinya nggak datang, Coach Furlan marah-marah. Ini nggak mau datang. Kalau ketemu sahantam dia. Terus ya udahlah, akhirnya sparring sama aku. Jadi dia 60-an ya? Si Edi katanya 61 jalannya. Beda power lah. Beda power samamu. Kamu 51. Tapi kalau menurutku pukulannya dia itu enggak yang tanam. Gitu ya. Nabrak-nabrak. Nah, dari situ kayaknya improve-nya luar biasa. Iya. Karena gini, sparingannya sama petinju-petinju yang bagus lah ya. Udah different level lah sama yang di daerah gitu. Di Madiun sama di Surabaya. Pasti secara skill
sekarang Jos Ya. juga Aku pasti iya tahu. meningkat. Aku kan yang rasain petnya dia dulu sama petnya sekarang. Nah, terus ini, Jos, kamu boleh cerita nggak? Kapan hari itu kan ada ring tarkam tuh, Ponorogo. Oh ya, Waktu si Andika main, iya iya. aku datang itu nonton ke sana, terus tiba-tiba, lah, ada Joshua. Ternyata dia ngofisialis sih Andika. Itu gimana ceritanya tuh? Itu ceritanya kan gini Om, sebenarnya aku nggak ada niat ngofisialin, cuma kan dia udah sama adiknya, terus Si siapa? namanya Marlon adiknya. Yang samamu itu kan? Ya, Waktu itu. ada kan terus sebenarnya aku waktu itu kan lagi asik-asik live stream sama Surya Dharma sama Nendi, ngumpulin uang buat ke Malaysia, terus tiba-tiba dikabarin saudara ada yang meninggal, mau nggak mau izin ke tempat magang, pulang, terus aku tanya ke Coach Andika, oh iya dia kan mau tanding, terus berangkat kapan? Besok Kamis. Jam berapa? Pagi. Jam 7. Iya, loh itu sama kayaknya pesawatnya sama aku. Bener yang ini kan tak tunjukin. Oh iya benar, udah berangkat bareng. Terus ya udah ngobrol-ngobrol di pesawat di perjalanan dia bilang, kamu official ya aku aja, soalnya kan aku cuma sama adikku. Oh, dia cuma berangkat berdua. Ya sebenarnya. Oh, itu karena sebenarnya nggak ada rencana dari awal, cuman kamu ada itu karena ada keluarga yang meninggal dan kebetulan waktunya pas dia ada tanding di Tarkam itu lawan Sam ya, Sam waktu itu. Udah akhirnya diajakin sekalian jadi ofisialnya dia. Tapi itu kan jadi salah satu pengalaman yang cukup berharga lah. Cukup berharga banget sih. Ofisialin former WPA, WPC Asia loh. Sekarang dia nongkrongnya itu, pergaulannya, kontak HP-nya sekarang gitu. Kontak WA-nya itu pasti banyak. Faktor-faktor. Entah petinju pro, influencer. Terus ini, tapi singkat cerita akhirnya jadi tuh berangkat ke Malaysia kan? Jadi berangkat ke Malaysia. Itu event apa sih sebenarnya? Itu nggak ada event kan, kita awalnya gini, jadi si Surya Dharma ini aku sama Nendi pulang dari HSN. Oh iya, ceweknya dia kan di Malaysia ya? Enggak, ceweknya ada Bali. Jadi singkat cerita kan pulang dari HSN, kita makan malam, makan pagi-pagi di Bali. Oh di Bali. Ya, terus makan pagi-pagi, dia bilang Nendi, "Men, berapa sih budget di Malaysia?" Sekitar segini. Bulan depan yuk. Gak ada uang tuh. Bilang, Sur, aku punya ide. Kan ini lagi rame-ramenya orang live stream beli uang buat IRL. Apa kan coba aja. Oh, ya setuju. Akhirnya besoknya langsung mulai live stream. Donate. Dan dapat tuh. Kan kita pertama tanya-tanya, guys, enaknya jalan-jalan kemana? Malaysia. Oh ya udah, setuju ke Malaysia. Terus uangnya dikumpulin, dikasih label jalan-jalan ke Malaysia, IRL ke Malaysia. Waktu pertama aku ingat betul yang donate paling banyak awalnya itu ada Sultan Sabta. Sultan Sabta itu salah satu promotor superstar knockout. Anaknya Pak Oso. Anaknya yang punya Rohadi. Donate 1 juta. Terus sisanya ada ya viewer. Ada lagi ini kalau nggak salah ini temennya Jaden Badra yang donate sekitar 13 juta. Wih, dan nutup itu misal. Langsung 15 juta tutup malam itu. Loh, kalian berangkat berapa orang? 3. Kamu, Surya, sama kameramennya Surya. Kamu, Surya, si Nendi, sama satunya temanku Noval. Nah, terus kok bisa ketemu sama ketemu si ini juga kan? Yunus. Oh enggak sih? Enggak. Waktu itu di Malaysia itu siapa ya? Kalian? Enggak, cuma jalan-jalan biasa. Sama ada namanya sponsornya kita yang berangkatin ke Malaysia. Jadi uang 15 juta itu jujur enggak kepake buat beli akomodasi, cuma buat kita jajan sama beli oleh-oleh. Ada satu sponsor yang akomodasinya ada sendiri, ya. Si Nendi sama si Surya nyari sponsor, dapat sponsor. Namanya Karat Club. Karat Club AI itu salah satu orang yang sponsorin
Plan kakak juga kayak Hmm. KJ. Oh. Udahlah, berangkat ke Malaysia, kita jalan-jalan sama sponsor kita. Awalnya itu mau latihan di tempatnya Alif Rakib, cuma nggak jadi gara-gara Alif Rakib One Champ. Mancem. Cuma gara-gara anak-anak kamu kesiangan. Kalian Ya, ke KL kan? Ya, ke KLCC. Nah, Jos, kamu kan ya itulah akhirnya bahkan aku nggak paham sebenarnya yang kamu ceritaan sebagian itu nggak bahkan live stream IRL apa tuh aku nggak tahu ya. Itu trennya Cuman sekarang. cuman kan dilihat itu dan ternyata itu cukup potensial gitu kan. Apalagi ya dengan pasar combat sport yang lagi bagus gitu dengan pergaulan sama Surya lah, Forlan sama teman-teman factor tuh. Rencana ke depan gimana kamu? Maksudnya yang pasti dia ini kan bisa dibilang sekarang udah jadi influencer lah ya. Ya. Dia cukup aktif untuk bikin konten segala macam. Rencana ke depan. Kamu, maksudnya hal ini akan kamu seriusin atau enggak? Atau cuma sekedar hobi? Enggak sih, rencana aku ada plan buat mungkin Portras 2027. Aku masih mau amatir, belum mau masuk pro. Oh, kamu kakakmu mana? Kakakku Madiun, cuma nanti aku mau ngawalin Surabaya. Oh, mau Surabaya. Itu si Alif kemarin cerita aku katanya sempat ditawar itu Iya. pindah cabur tinju di Surabaya. Iya. Ya nggak masalah. Maksudnya kalau secara di dunia tinjunya ternyata kamu pengen juga ya untuk jadi atlet gitu kan? Iya, pengen. Apalagi ini nanti usianya kayaknya nambah. Maksimal jadi 25 kan? 25. Berarti bisa 2 kali lah. Oh gitu. Sekarang kamu berapa usia? Ini sekarang 21. Oh iya. Nah ini rencana balik Surabaya kapan lagi sih? Januari. Terus sekalian taburan di sini. Iya. Jadi memang mau serius ya di dunia boxing. Tapi mau ke amatir dulu. Tapi lihat kamu tuh ya, beberapa kali tuh saya sama Mas Dedi tuh ngobrol sih. Makanya dia tuh dari awal Jos, Om kalau Joshua datang Madiun, kita ajakin konten YouTube gitu. Loh siap. Karena menurut Mas Dendi tuh kamu itu cukup punya potensi gitu loh. Kamu cukup komunikatif, kamu percaya diri untuk bikin konten segala macam. Karena zaman sekarang itu ya menurut kita nggak cukup deh. Kamu punya skill tinju bagus, kalau nggak punya nggak bangun personal branding image itu kan penting sekali tuh. Apalagi kalau dua-duanya punya gitu loh. Sangat membantu. Apalagi punya trash talk juga. Nah, punya kemampuan komunikasi yang bagus, punya kemampuan bertarung bagus, percaya dirinya bagus, mentalnya bagus, nggak takut dihujat orang. Nah, tuh. Yang pasti ya harus ya itu mental. Ya kita ditonton banyak orang gitu ya. Nanti ada yang suka, ada yang suka dan enggak pasti. Ya udah percaya diri aja itu. Nah, untuk itu kayaknya sayang sekali gitu loh kalau misalkan memang nggak kamu seriusin kan. Ternyata dia mau ditanyakan memang kamu bukan mau serius di dunia. Kita support. Yes. Karena gini, kita tuh gini George, pengen sekali lah. Entah itu nanti mereka itu mewakili Surabaya atau mana. Tapi teman-teman kita yang dari Madiun itu kalau punya prestasi gitu ya di tingkat nasional, tingkat provinsi, kita tuh teman-teman yang di Madiun pasti ikut bangga gitu, ya enggak? Dan bisa menginfluence teman-teman lain nih, teman-teman yang lain, adik-adik yang di bawahmu gitu loh, generasi di bawahnya kalian ini kan. Madiun itu banyak sekali bibit Josh, menurut kami tuh. Cuman ya itulah salurannya yang selama ini kurang apa ya? Kurang lancar gitu. Kalau IPA itu. Makanya kita tuh salah satunya bikin Warrior Combat Club, bikin event, bikin promotor, bikin konten seperti ini, yaitu untuk menyebarkan energi baik, khususnya di dunia combat sport, tinju, boxing, muay thai. Nah, ngobrol-ngobrol soal dunia combat sport,
Mungkin kamu boleh ngasih tanggapan nggak? Kira-kira kayak apa? Gimana sih kondisi sekarang? Point of view kamu itu pasti lebih luas Ya, daripada kami. Surabaya, Madiun, sama Kamu Bali. bisa lihat dari POV dari Surabaya, dari Bali. Itu kalau kamu lihat tren ini akan panjang atau enggak dan ke depan itu seperti apa? Mungkin kamu boleh cerita. Mungkin trennya akan panjang karena ya combat sportnya akan terus naik. Orang pasti bakal berdatangan. Ada mau berlomba-lomba juga jadi pemenang. Semakin Pastinya. kompetitif lah. Ya. Promotor makin banyak Iya. juga. Kalau aku lihat mungkin ya yang paling berkembang buat saat ini Bali itu udah next level banget. Hampir Dia setiap minggu kayaknya. setiap minggu mungkin ada event pro juga. Hmm. Terus camp di sana pun kayaknya setiap 10 meter ada camp deh di sana. Terus juga pasti setiap camp punya petinju yang bagus. Kayak Wanderlust punya Wirian, terus punya Barata. ya Bima Pratasena, terus sama Abilio yang baru kemarin main di eventnya Surya, itu jebolan dari One Pride. Salah satu coach juga di sana. Terus jadi belakang ini Wanderlust ya, depan sini ada Bali MMA. Oh, Bali MMA. Iya. Terus nanti agak jalan ke sana, Soma. ya ada Soma. Jadi Denpasar tuh udah kayak ini. Sekarang tuh udah kayak ya international city lah istilahnya. Semua orang di dunia berkumpul di situ. Ya termasuk juga para fighter gitu loh. Mereka liburannya ya fighter UFC, Lancem. Liburan di Alexander Usyk. Nah, di Denpasar gitu. Itu ada salah satu orang Indonesia yang di-follow sama Alexander Usyk. Dan aku kenal orang itu. Pak Gajah. Oh, Pak Gajah. Ketua DPD Gerindra Provinsi Calon Bali. gubernur, mantan calon gubernur, terus salah satu ketua Pertina sama Perbatinya Bali. Oh, dia dua. Ketuanya di Pertina sama Perbati. Nah, Bali bisa loh tuh. bisa loh. Jatim kenapa enggak? Nah, Kalau yang pegang satu orang kan lebih gampang Wah, misalnya tuh. Iya enggak? Enggak ada lagi dualisme tuh. Berarti di Bali. orangnya satu. Jadi Tapi memang anak-anaknya itu kalau ditanya, aku biasanya tanya anak-anaknya, kamu ikut Pertina apa Perbati? Pertina Perbati. Berarti saya ikut semua event. Lah gimana? Ketua pengurus provinsinya satu. Dan Pak Gajah itu kan cukup powerful lah di Bali. Makanya itu kan musik sampai bisa baik sama Pak Gajah gara-gara kan emang Usik punya salah satu bisnis di Bali. Orang itu nonton di Vegas, nonton tinju. Iya, itu dikasih undangan gratis kok. Pak Gajah, siapa tahu nonton. Kenalin Pak D. Abi. Kambing. Kan kecil. Gajah bisa dibilang sekarang itu kayak Denpasar, Bali itu jadi kiblat lah ya. Iya. Combat sport itu. Sebenarnya Camp besar. Denpasar itu enggak seberapa. Yang kalau Denpasar itu paling yang terkenal setahu ada M5, One Club sama ASPC. ASPC itu coachnya Langu, salah satu coach medal SEA Games di tahun 2011. Ada ISBC juga di Bali. ISBC, nah itu yang megang temanku itu. Theodorus Ginting itu kan bikin camp di Bali. Layan. Itu yang di ISBC Denpasar itu yang megang temanku, pelatihnya temanku, ada Harry Pitbull itu. Oh iya. Itu yang terkenal di Denpasar itu, tapi kebanyakan canggu kayak Soma, Lion, terus Alpha, Wanderlust, Bali MMA semua itu di sana. Oh, Soma itu dek Canggu. Soma kemarin fighter dari Madiun terakhir main si Simpson Wanding. Oh iya. Kan yang event terakhir tuh menang KO dia. Tapi emang aku tanya ke orang-orang Bali itu, mereka itu kayak pada ngeluh kalau eventnya di Bali. Soalnya ketemunya juga orang-orang yang sering sparring sama dia. Jadi kayak semisal kan Wanderlust ketemu Bali MMA, orang ini kan deketan gamenya, pasti sering sparring.
Terus ya ditanding ya udah influence ya Terus anggapnya tanding kayak sparring kan. ya Sering ketemu. bedanya dibayar. Bisa kepala. Tapi selama kamu di Bali, Jos, kamu pernah tanding juga nggak? Yang mungkin sifatnya eksibisi atau apa gitu? Dulu sama Coach Surlan diikutin open sparring sih. Hmm. Terus open sparring itu tapi ada hadiahnya. Hadiahnya kalau yang menang dapat whey protein, terus electrolyte sama PWO itu dari sponsor dari LPN. LPN itu orang yang nge-sponsor fighter-fighter di Bali juga. Berarti pengalamanmu itu selama ini open sparring ya? Ya, terus dapat celana juga. Celana dari brawler, celana custom kayak tinju pro gitu loh. Oh, celana musim model Filipina itu? Bukan, beda. Ini modelnya kayak punyanya Canelo Alvarez. Bagus. Ya pengalaman sparring. Cuma kalau pengalaman sparring nggak bisa dihitung. Ratusan ronde udah di Bali. 6 bulan itu? 6 bulan. Keren. Soalnya emang di sana member dipaksa. Itu dalam 1 minggu itu kalau di Darmawan itu ya? Itu berapa kali sparring? Sparring 2 kali, hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau Rabu leg sparring, Sabtu hard sparring. Kalau leg sparring 12 ronde, hard sparring sekuatnya. Itu bisa ketemu beda BP. Kalau hari Rabu leg sparring itu udah pokok semua BP berat 100 kayak apa kayak ya pokok semua ketemu. Ngomong-ngomong soal tadi, kamu kan ternyata yang influence tuh si Brian ya. Dengar-dengar kemarin kan Brian tuh ini katanya sementara vakum dari dunia tinju. Oh iya. Tuh ada masalah keluarga sama orang tua angkatnya di Surabaya. Tapi dia masih aktif latihan juga ya? Masih aktif latihan. Tapi untuk bertanding dan mengikuti kompetisi udah Sementara enggak dulu. Iya, sementara off. Tapi kalau untuk latihan sama ngelatih masih lanjut jalan. Dia juga aktif di event juga ya? Aktif ya, di Surabaya. bikin konten juga. Iya. Brian kapan-kapan kalau pulang Madiun mampir ke sini ya. Kapan hari udah tak kontak sih. Iya. Ya Om, nanti Natal kan mungkin. Iya. Ya, ini belum pulang. Enggak tahu ya nanti pulangnya kapan. Nanti kalau misal bikin lagi Brian sendiri nanti baru kita berdua. Nah, ini gini Jos. Kita kan mau bikin event lagi nih. Kemarin terakhir kan Agustus, sayang sekali Joshua lagi di Bali. Jadi nggak bisa ikut berpartisipasi. Tapi nah, kita minta tolong juga. Tolong kapan hari tuh dapat ucapan dari Forlan, dari Andika. Terima kasih banyak ya Jos. Terus kita kan mau bikin lagi tuh Jos. Nanti bulan April, tepatnya tanggal 11 April tahun depan. Kenapa itu? Warrior Fight Show Vol 1. Nah, kapan hari itu gini, Mas ya, sesuatu WA saya tuh, carikan lawan Om, BP 51, terserah mau atlet non atlet tampung katanya. Nah, gimana kira-kira? Ya, Mau kalau bulan April kira-kira kamu di Madiun, di Surabaya di mana? Kalau di Surabaya mah bisa pulang. Ya di Surabaya. Cari lawan sekalian lah. Kalau nyari, nggak usah nyari lah, biar kayaknya lawan yang nyari saya. Oke. Jadi gini guys, siapa tahu ada yang nonton ini. 51 tampung. BP 51 rules tinju. Boxing. Ultimate Boxing. Nanti yang mau tampung anak didiknya Forlan, Ishak, Joshua Cruz. Itu tapi terus berarti kalau Ultimate apa tadi? Boxing itu bedanya cuma satu aja, ada Superman Punch aja. Itu boleh itu masuknya amatir pro, ampro. Ya. Kalau yang ikutnya open regis amatir. Tapi kalau yang partai kita pilihan ampro. Soalnya kesepakatan nanti ada yang mau pakai headguard atau enggak. Kalau enggak pakai headguard masukkan di ampro. Sanksinya pakai Aoki. Ya siapa tahu ada yang mau nerima Joshua BP 51, mau atlet non atlet tampung. Rules Ultimate Boxing. Asal kontraknya cocok.
Jangan ngomong kontrak dulu. Sampaikan dulu lah. Iya ya. Nanti semoga bisa. Tapi ya harus cukup punya nama Ya. juga. Kalau ketemunya Bisa, sama bisa. Jos. Iya. Ya yang pintar yang kurang lah paling nggak. Jadi kalau dibacotin nggak diem. Nah, Tak baper. Iya kan bingung. ini nanti akan cukup rame Jos, karena kita bisa dibilang ya persiapan untuk event April tuh kita udah mulai dari 4 bulan lalu. Jadi persiapannya memang panjang, kita goreng-goreng ya, terus besarin IP-nya segala macam itu udah dari lama. Jadi kita memang serius sekali untuk garap event ini. Wear Festival 1 11 April 2026. Ini moga-moga nanti Joshua dapat lawan dan bisa berpartisipasi di event 11 April nanti. Karena sayang gitu loh, kalau teman-teman kita yang di Madiun, yang orang-orang Madiun itu tidak dapat panggung di event ini gitu. Kita tuh prioritaskan sebenarnya gini Jos, tetap teman-teman yang di Madiun Raya lah. Ya. Kalau selama teman-teman di Madiun Raya itu ada, ya kita naikkan itu gitu loh. Sebenarnya banyak sekali itu yang dari luar kota, dari luar provinsi yang Bagus-bagus menghubungi niat-niat. kami itu. Hampir tiap hari itu ada factor yang menghubungi saya untuk main di event kita nanti. Cuman ya itu, saya nggak bisa janjikan lah intinya. Kayak kita pengen itu kan ya bangun ekosistem yang sehat itu untuk Madiun Raya. Otomatis ya faktor-faktor dari yang berasal dari Madiun yang kita prioritaskan. Tapi kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada baru alternatifnya dari luar. Ya kita nggak menutup kemungkinan ini beberapa dari luar ya udah kita terima. Dari Tuban, dari Bojonegoro, Semarang. Kemarin ada yang hubungi dari Bandung, dari Gianyar itu ada yang hubungi saya tuh ke penari. Tulungagung, Garut, dari mana lagi ya? Malang. Dari Sulawesi. Itu salah satu Dari kalau ngomong-ngomong soal Gianyar guys. Jadi Bupati Gianyar itu punya anaknya latihan di Taiwan. Oh ya. Forlan itu dulu nggak tahu Om. Nggak tahu kalau dia anak buah. Iya. Udah terlanjur kayak di bacot-bacotin. terus dia baru tahu kalau anak bupati wah kalau itu dulu ketemu bapaknya ngomong baik-baik. Oh iya. Ini sekedar intermezzo tapi menarik, saya baru ingat kamu ngomong dari mana. Geng Kepala Batu itu gimana sekarang? Kepala Batu itu the next Forlan semua itu. Tapi emang keras. Tapi mereka serius rutin latihan itu. Rutin, lumayan rutin latihan. Kalau ya mereka libur latihan. Yang anak kecil itu kan? Iya. Anak kecil ya. Geng Kepala Batu. Ada berapa itu? 3 apa berapa? Banyak ada 7 ya, 7 kan 6 gitu. Sparring gitu. Geng Kepala Batu. Tapi itu paling enggak ya gitulah. Aku senangnya itu. Akhirnya dari situ di konten-konten Forlan, di Darmawan tuh ada anak-anak kecil juga. Ya, itu supaya mereka ada di kita yang usia SD itu juga kenal gitu loh, Jos. Mulai kenal, mulai tahu. Kayak kamu tuh, menurutku kok telat ya kalau baru 2 tahun lalu ya enggak kenal tinju. Nah, enggak, sebenarnya aku punya cerita itu dulu SMP kelas 8 aku ikut Muay Thai di Ruko PGM. Oh, ikut sama tadi. Tarung PTK, Kehidupan. Tarung Andre. Kehidupan. Itu yang melatih Pak Heri. Terus yaudah, habis itu aku dulu ngejar kejur prof sebenarnya. Pak Heri Satpol PP kan? Iya, aku ngejar kejur prof. Tapi waktu kejur prof itu dibatalkan gara-gara corona. Jadi akhirnya aku males. Tapi malah akhirnya nyamannya ditinju ya? Ditinju. Gak tahu kenapa ya. Tapi ya pengen sekali-sekali main kaki cuma nggak bisa. Enggak lah. Menurutku itu ya lebih bagus tuh fokus deh. Ya, fokus satu. Betul. Enggak semua orang itu bisa multi apa? Cabur. Ya ada sih. Cuman menurut saya tuh gini, seorang ahli itu kalau menguasai beberapa keahlian bukan ahli lagi. Namanya ahli ya satu bidang aja. Tapi usiamu masih berapa sih sekarang? Lah masih muda. Masih panjang gitu. Bisa ikut 2 kali prof lagi. Ya kalau siapa tahu rezeki bisa lebih. Oke Jos, jadi ada kemungkinan kamu berpartisipasi ya nanti BFS kalau
takut lawan. Ya ada lah. Nah, mungkin kamu bisa ngasih tanggapan, Jos. Mungkin tanggapan, saran, masukan. Ya seperti yang sudah Pawi singgung tadi. Pasti point of view itu lebih luas lah. Kamu bergaul dengan banyak faktor yang levelnya udah nasional gitu. Kamu berlatih, merasakan latihan di Surabaya, di Bali. Kamu mungkin sering nonton event di Bali juga, di luar kota. Mungkin kamu bisa ngasih saran, masukan, harapan, kritik, atau apapun buat BCC sebagai promotor yang sedang merintis dan merintih ini. Mungkin kamu bisa ngasih masukan buat kami, mungkin kasih tanggapan, saran, harapan, apapun lah. Ya kalau mungkin tanggapan ya belum sih, soalnya kan belum mulai juga eventnya. Mungkin harapan kedepannya itu kita punya provide. Jadi ada ya Laga Pro lah. Ya, Next. itu arahnya kita memang ke sana, Jos, nantinya. Ya kan untuk fall pertama kan kita kayak kumpulkan kelasnya dulu ini. 60. Kita memang benar-benar step by step, Jos. Jadi mungkin WFS ini baru fall 1 ya. Tapi kami kan udah punya portofolio tuh 2 kali event itu yang sifatnya open sparring. Oh, ya. Makanya benar-benar tuh kita membangunnya tuh dari bawah benar. Berawal dari komunitas bertransisi jadi sasana bikin event yang sifatnya open sparring 1 kali, agak seriusin lebih besar lagi event kedua kali, lalu udah terlanjur basah, ternyata potensi pasarnya juga lumayan, animonya juga oke, ya udah kita seriusin, kita bikin promotor. Jadi ya pasti seperti harapanmu tadi, ke depan mungkin nggak tahu ya di fall keberapa, 2, 3, 4, kita nanti akan adakan untuk fight pro-nya. Sebenarnya kemarin kita tuh udah ditawarin sama Sanction, John. Rencana mau ada pro-nya nggak? Kita kayaknya kok terlalu berambisi gitu loh. Kalau fall 1 aja udah pro. Kita memang benar-benar pengen bertahap, Jos. Jadi setiap event itu selalu improve gitu loh. Jadi nggak yang di depan tuh selesai, enggak. Jadi kita benar-benar mau step by step, tapi konsisten lah. Konsisten, makin bagus. Moga-moga kayak Mas Dendi tadi bilang juga, nanti kita akan kumpulkan faktor-faktor per kelas, udah ada contender 4-6, kita buatkan title fight itu 3 kelas, misalkan untuk strikingnya 3 kelas, boxingnya 3 kelas. Ya semoga lah ya, Madiun bakal punya fight, terus juga bakal rame combat sportnya. Karena memang secara kalau promotor tuh vakum lama, Gus, Madiun itu. Padahal zaman dulu itu era-eranya mungkin apa saya itu banyak ada dulu kayak Sabuk Emas, TVRI itu. Itu salah satu promotor. Iya, itu salah satu event ampro di Madiun, Indonesia yang cukup besar dulu, dan salah satunya ada di Madiun juga. Jadi makanya dulu era itu banyak sekali petinju bagus dari Madiun dan sekitarnya. Habis itu kan era petinju Madiun agak mulai surut, vakum. Makanya kita pengen mengembalikan lagi gitu loh. Kejayaan tinju di Madiun. Jadi supaya Madiun itu nggak dikenal cuman silat aja, tapi juga combat sport yang lain juga kita punya kok bibitnya, kita punya wadahnya, kita bisa kok berprestasi juga gitu. Tapi juga di Madiun juga kebanyakan kalau di combat sport yang lain mungkin banyak jebolan dari silat juga. Betul, iya. Ya soalnya sudah menjadi culture. Rata-rata anak-anak Madiun itu kenal combat sport, kenal bela diri pasti dari silat. Ya moga-moga ke depan ini makin banyak generasi yang adik-adikmu tuh makin banyak yang bergabung di sasana-sasana tinju, Muay Thai, kickboxing. Karena gini, sekarang di Madiun itu cukup lengkap lah. MMA ada, gulat, sambo, kuras, jiu-jitsu, macam-macam lah. Semua cabur bela diri. BJJ aja yang enggak ada. Jiu-jitsu yang belum. Mungkin ke depan lah kita bisa bikin. Ya apa 60 tahun. Boleh harapanku Madiun punya sasana yang sangat-sangat memadai yang mungkin ada
Iya, Hijau perlengkapannya. Sebenarnya fit and fight itu mendekati lengkap. Ya mungkin cuma kurang beberapa kayak ring, mungkin samsaknya perlu ditambahin juga. Moga-moga lah tahun depan ada investor yang mau gandeng kita. Soalnya kayak di Fit Bali camp and juga proper. benar-benar mereka itu ngandelin samsak buat ngelatih Iya. anak-anaknya. Jadi Apalagi samsaknya member-member banyak. bule kan. Ya. Jadi samsaknya benar-benar banyak. Dulu juga pernah di program interval waktu di Wanderlust itu di tempatnya Wirian. Interval itu jadi kayak dalam satu ronde High interval training, HIT. 30 detik kita mukul samsak power, habis itu speed kita balik badan kita langsung speed back itu 3 menit sampai 5 menit ya capek sih itu. Aku penasaran, kapan kamu kalau misalkan latihan di Fitfat atau di mana sparring, aku penasaran. Aku pengen nonton terus sparring. Makan Itu udah beda. ya bantu anak-anak lah tapi 5 round habis latihan soalnya juga. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Jos. Sekali lagi udah mau mampir. Semoga kuliahmu segera beres juga. Ya semoga Karirmu di WFS ini bisa jadi wajahnya juga. Amin. moga-moga semakin inilah apa ya, karirmu semakin bagus. Amin. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan semoga Itu aja. Terima kasih banyak. Maju terus Combat Sport Indonesia. Maju terus Combat Sport di Madiun Raya. Salam Combat Sport dan boom.